Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Apakah pembangunan sumur resapan di Jakarta efektif mengantisipasi banjir? Kita akan bahas bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore Mas Rahmat. Apa kabar? Salam sehat. Sehat selalu. Pak Yoga, jadi menurut pandangan Anda, efektifkah sumur resapan di Jakarta saat ini? Ya, kalau secara umum tentu tidak akan efektif ya kalau kita bicara soal banjir yang sekarang. Bahkan hal ini juga sudah kami sampaikan pada saat rapat pansus banjir dengan teman-teman DPRD dan juga teman-teman dari Dinas SDA. Ada 3 catatan kami Mas Rahmat ya sebenarnya. Yang pertama, bahwa sejak awal Jakarta tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan air. Sehingga tidak heran kalau penempatannya banyak yang mempertanyakan mengapa umpamanya dibangun di atas trotoar gitu ya. Mengapa dibangun di atas median jalan kolong jalan layang beberapa titik. Mengapa juga dibangun di BKT misalnya ya. Jadi cara penempatannya juga menunjukkan kurang terencana dengan baik. Bahkan daerah-daerah yang sebenarnya tidak tergenang, tidak memerlukan sumur resapan air malah dibuat sumur resapan air. Nah ini satu. Kemudian yang kedua jumlahnya juga ya. Jumlahnya itu pada saat awal diajukan sekitar 1 juta ya. Kemudian tahun ini akan dilakukan 40.000 ya. Tetapi yang sudah terkontrak data yang kami masuk 22.000, tetapi sampai dengan akhir minggu lalu yang sudah terbangun baru 7.300 Mas Rahmat. Jadi jauh dari target sebenarnya. Meskipun juga tadi penempatannya banyak sekali yang tidak sesuai ya. Terus kemudian yang kedua yang perlu dipahami juga, sumur resapan air hanya akan efektif kalau itu dibangun umpamanya di halaman rumah kita ya, di halaman sekolah ya, di halaman parkir. Jadi konteksnya lebih kepada bagaimana air yang jatuh di halaman kita itu masuk untuk diresapkan sehingga tidak keluar dari kawasan. Itu akan lebih efektif sebenarnya. Dan itu sebenarnya sejak zamannya Pak Sutioso, zamannya Pak Posibowo sudah ada instruksi gubernur untuk membuat sumur resapan air oleh warga sendiri tanpa perlu biaya APBD apalagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya tujuannya mengurangi air yang ada di halaman kita masing-masing. Satu itu. Ya. Pak Yoga, jadi kalau misalkan membuat sumur resapan kita lihat di layar kaca di trotoar, kemudian tadi aja di dekat banjir Kanal Timur, itu tidak akan mengurangi debit genangan air di Jakarta? Betul Mas, sama sekali tidak ya. Karena apa? Misal di trotoar ya. Di trotoar ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari titik gravitasinya saja sudah tidak masuk ya. Penempatan sumur resapan air kan harus memperhatikan topografi juga kemiringan lokasi. Di titik-titik terendah, titik-titik cekungan misalnya. Itu yang perlu sumur resapan air misalnya. Tetapi jangan lupa masalah utama banjir di Jakarta itu ada 3 sebenarnya Mas. Yang sebenarnya bukan sumur resapan air solusinya. Tadi dikatakan umpamanya 1 jalan-jalan ya, jalan Cawang Jatinegara. Itu lebih karena saluran drainase kita atau saluran air kota kita yang harusnya diperbaiki ya. Dan ini juga sudah diketahui bahwa saluran air kita hanya mampu menampung 100 mm. Artinya kita perlu rehabilitasi memperbesar saluran air, bukan membuat sumur resapan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara di daerah, sumur resapan air itu hanya bisa di daerah bagian selatan Jakarta, Mas Rahmat. Ya. Tetapi kalau kita bicara ke arah utara, ya mulai dari Jakarta Pusat, Barat, Timur, bahkan Jakarta Utara, praktis tidak bisa dibikin sumur resapan. Kenapa? Karena hanya dalam kedalaman 2 meter saja, air tanah sudah keluar, Mas. Ya, di daerah utara misalnya. Jadi kalau bikin sumur resapan jelas tidak akan berguna. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, daerah-daerah cekungan, ya daerah-daerah cekungan yang jadi langganan banjir, kemudian daerah underpass misalnya, itu juga tidak akan efektif kalau kita buat sumur resapan sebenarnya. Jadi ini yang harusnya menjadi tantangan bahwa kalau kita ingin mengurangi banjir, fokus kepada penanganan sumber penyebab banjirnya gitu. Jadi ini yang menjadi saya catatan-catatan yang harus dilakukan. Kemang misalnya, Kemang daerah banjir tadi disebutkan ya. Sebenarnya di zamannya Pak Ahok sudah ada rencana pelebaran kali dan pembangunan waduk baru di daerah Kemang. Ya, jadi kalaupun di Kemang mau dibikin sumur resapan, itu juga tidak akan sangat mengurangi dari dampak banjir di daerah Kemang misalnya. Anda menyampaikan tadi sempat rapat dengan DPRD dan juga Pemprov DKI Jakarta ya soal penanganan banjir ini. Ya. Apakah tadi ide-ide atau solusi yang Anda sampaikan juga didengar oleh pemerintah provinsi dan dilakukan sejauh mana progresnya? Kayaknya belum, Mas. Ini yang kami agak prihatinkan ya. Misalnya tadi sumur resapan air. Sumur resapan air itu anggarannya tahun ini 400 miliar, Mas. Tahun depan juga akan dianggarkan 400 miliar. Sehingga pada saat rapat dengan Pansus pun kami sudah rekomendasikan untuk dicoret. Untuk digunakan apa? Untuk digunakan untuk pembenahan sungai, perbaikan sungai ya. Sebagai penyebab banjir kiriman, perbaikan revitalisasi situ dan lumbung waduk, memperbaiki saluran air misalnya ya.
atau menambah daerah ruang terbuka hijau untuk resapan air itu jauh lebih efektif ketimbang dana sebesar itu kita gunakan hanya untuk sumur resapan. Jadi ini sebenarnya kita sudah sampaikan, tetapi sayangnya bukan hanya tahun ini saja, dalam 4 tahun terakhir tadi tidak dilakukan, Mas Rahmat. Ini yang menjadi kekhawatiran kami bahwa di akhir tahun ini dan di awal tahun bisa kami pastikan daerah-daerah yang dilangganan banjir akan terdampak banjir kembali. Mas Yoga, Ya, catatan Anda 7.000 sudah dibangun sumur resapan, tapi Anda bilang ini tidak efektif. Jadi harus diapakan sumur resapan yang sudah dibangun ini, Pak Yoga? nah ini tentu tadi menurut saya, kalau dari kajian kami dalam seminggu terakhir ya, beberapa titik daerah banjir, kemudian tidak efektifnya sumur resapan air, mumpung belum banyak yang terbangun, mohon maaf, dan yang tadi harus segera dihentikan, pembangunan sumur resapan air harus terpaksa dibatalkan, Mas Rahmat, supaya kerugian-kerugian tadi tidak semakin besar. Tetapi dana yang sudah ada kita alihkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir yang substansial tadi. Contoh tadi, mempercepat pembebasan lahan di daerah Kali, Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter yang menjadi PR sejak 4 tahun yang lalu misalnya. Mempercepat revitalisasi situ danau waduk ada 109, Mas Ahmad. Ini yang perlu bisa dikeruk, diperlebar misalnya ya, sehingga kapasitasnya bisa meningkat. Bahkan yang ketiga, memperbaiki saluran-saluran air yang menjadi penyebab daerah banjir lokal tadi. Jadi itu akan lebih jauh efektif mengurangi banjir secara signifikan, sehingga yang dijanjikan umpamanya dalam waktu 6 jam oleh Pak Gubernur dapat bisa terrealisasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, bisa dipastikan lebih dari 6 jam, Mas. Baik, Pak Nirwono Yoga, terima kasih untuk pandangannya. Semoga ada solusi-solusi yang dikerjakan agar banjir di Jakarta tidak kembali terjadi. Terima kasih. Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Trisakti, telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang.